Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. صل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه صل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kepada anak-anakku semua dan para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga anak-anakku semua dan para jamaah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Semoga anak-anakku semua dan para jamaah senantiasa diberikan oleh Allah kesuksesan di dunia dan kesuksesan di akhirat. Amin. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Anak-anakku semua dan para jamaah, kita diberikan oleh Allah rahmat dan nikmat sampai detik ini kita diberikan oleh Allah rahmat dan nikmat sehingga kita bisa berkumpul untuk bisa sholat malam beribadah kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua dan para jamaah, malam hari ini alhamdulillah sudah kesekian kalinya kita memperingati kelahiran baginda Rasul. Semoga anak-anakku semua dan para jamaah yang telah hadir untuk thalabul ilmi dan memperingati maulidin Nabi, semoga mendapatkan cintanya Allah. Amin. Semoga mendapatkan cintanya Rasulullah. Amin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Dan malam niki adalah malam Maulid Nabi, kelanjutan dari malam-malam kemarin. Insyaallah untuk malam besok, malam minggu malam Senin, insyaallah untuk para jamaah kita thalabul ilmi dan maulidin Nabi di POMI atau Pondok Cermi. Nah, untuk yang putra tetap di sini, hanya nasidnya saja yang ke sana, tapi jamaah semuanya ke Pondok Cermi. Tinggal sekali, selanjutnya di sini terus insyaallah. Alhamdulillah, anak-anakku semua dan para jamaah matur suwun, sehat semua nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah niki kita bersyukur datang ngersani Allah. Afa bi ni'matika rabbika fahaddis. Bismillahirrahmanirrahim. Afa bi ni'matika rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat
yang diberikan oleh Allah kepadamu, maka fahadis, habarkan kepada sekelilingmu dan habarkan juga di dirimu, jangan sampai melupakan nikmat Allah. Maka anak-anakku semua, kita berdoa untuk semua santri Al-Azhar putra dan putri, semoga kesuksesan selalu diberikan oleh Allah kepada kalian semua, amin. Yang itu sudah dimulai oleh teman-teman kalian, alhamdulillah, yaitu untuk para jamaah. Alhamdulillah, perlu disampaikan Yai kepada para jamaah, alhamdulillah, santri putri kita sudah semakin banyak yang diberikan kesuksesan oleh Allah, alhamdulillah. Di sini Yai akan menyampaikan sebagai rasa syukurnya Yai, dalam 2 hari yang lalu, hari Selasa niki Mbak Wardah Nur Afifah bisa menyelesaikan 30 juz dalam 15 hari. Kemudian selanjutnya Mbak Sarah Amalia, alhamdulillah bisa menyelesaikan 30 juz dalam 16 hari, alhamdulillah. Kemudian yang sebelumnya alhamdulillah sudah beberapa santri kita, alhamdulillah, termasuk yang putra, semoga disusul yang lain. Mas Han bisa menyelesaikan 30 juz dalam 25 hari. Kemudian Mbak Nadia Irmasari menyelesaikan 30 juz dalam 12 hari. Kemudian Mbak Fitria Maliki bisa menyelesaikan 30 juz dalam 33 hari. Kemudian Inayatur Rafi'ah menyelesaikan 30 juz dalam 53 hari. Kemudian Mbak Amalina menyelesaikan 30 juz dalam 35 hari. Kemudian Mbak Dina Wildatul Munawwarah menyelesaikan 30 juz dalam 34 hari. Kemudian Mbak Asrofiyah Khotimah menyelesaikan 30 juz dalam 32 hari. Alhamdulillah, itu adalah putra putri kita yang diberikan oleh Allah rahmat dan nikmat bisa menyelesaikan Al-Qur'annya dengan spektakuler, alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Tetapi perlu disampaikan Yai kepada para jamaah, dari sekian banyak santri putra dan putri yang luar biasa, ada yang satu yang begitu di atas luar biasa, yaitu spektakuler, Bapak Ibu para jamaah, alhamdulillah, yaitu Mbak Sarah Amalia yang menyelesaikan hafalan 30 juznya menggunakan perlafaz Tipkas 100% dan menyelesaikan setoran 30 juznya dalam 1 hari. 1 hari. Kok bisa 1 hari? Sebelumnya sudah perlafaz Tipkas, setoran baca. Memang niku salah, mestinya setorannya hafalan. Sekali setoran hafalan niku sing bener. Maka namanya Mbak Sarah niki adalah anak yang biasa-biasa saja. Anak ya, kalau bahasa kasarnya niku anak yang nopo niku GBL niku bahasa ngetren. Kalau bahasa aluse niku nggak pinter. Dan setoran niki baca, datang ke pesantren nol, nggak bawa celengan Al-Quran sama sekali.
dan niki adalah termasuk sekampungnya Pak Diman Mengare. Niki sekampungnya Pak Diman Mengare nih. Bapaknya almarhum meninggal beberapa waktu yang lalu, termasuk santri kita Pak Cari Mengare niku ke ke orang tuanya nih, dan berwasiat besok kamu mondok di tempatnya Yai di Al Azhar, mau nggak mau kamu harus mondok. Nah maunya anak ini nggak mau mondok aslinya nih, kamu harus mau mondok, kamu harus hafal Al-Quran. Itu wasiatnya bapak. Akhirnya itu dilaksanakan oleh sahabatnya Yai Sueb, yaitu adiknya Pak siapa? Sahabatnya jenengan guru SMA niku sinten? Pak Lukman. Pak Lukman niku pamannya Mbak Sarah niki. Bapaknya sampun meninggal, terus dipegang oleh pamannya niki, terus ditaruh di pesantren Al Azhar. Di beliau niku Yai niku dulu pernah bilang ke santri putri, anak-anakku putri, kamu lakukan perlafaz tipkas 100%, 7 kali putaran. Kalau kamu nggak hafal, kamu ludahin Yai. Gimana Yai kalau Yai kita ludahin? Nggak apa-apa, ngomong diludahin nggak sakit saja, nggak apa-apa. Yang penting kamu buktikan dulu. Lalu dibuktikanlah, maka setorannya niku salah dia. Mesti setorannya setor hafalan. Memang dia nggak mau setor hafalan, setor baca. Putaran pertama setor baca. Berbulan-bulan ini setoran pertama setoran baca, putaran kedua setor baca. Putaran ketiga setor baca, putaran keempat setor baca, 5 setor baca, 6 setor baca, putaran ketujuh setor baca. Dicemooh oleh teman-temannya, orang di pesantren hafalan dia setor baca. Lah setor baca kucing lah ya iso setor baca ini, gak usah sampeyan. Sakit kucing, sakit. Oleh setor baca ngono Aziz itu iso oleh setor baca. Lah di situ dicemooh oleh temannya, ustazahnya juga. Setor baca, enggak, aku mau perlafaz tipkas 100%. Setor baca, setor hafalan, enggak mau. Akhirnya sampai 7 kali putaran setor baca, terus kita suruh untuk ikut program percepatan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu para jamaah, dia sekali baca setor, sekali baca setor, sekali baca setor. Dalam satu hari 30 juz disetorkan satu hari. Jadi menyelesaikan hafalan 30 juz dalam satu hari. Maka hari Selasa kemarin niku ustazahnya niki jengkel campur bingung. Ini anak ini kesurupan apa anak ini ya? Mungkin baru kesurupan mungkin. Masa kok pinter menggila nih? Subhanallah. Jadi singkat cerita niku alhamdulillah rahmati Allah, karena pasokan yang ada di otak niku cukup. Maka jangan sampai anak-anakku semua yang putra juga yang putri sedikit males memberikan masukan Al-Quran ke dalamnya. Akhirnya angel, padahal kalau dimasukin. Nah ini contohnya Mbak Sarah Amalia. Alhamdulillah. Dan beliau dibanyakin menyelesaikan 30 juz dalam 16 hari niku dibanyakin. Dan beliau setiap kali dersan bil ghaib niku 1 hari khatam, jadi 3 hari 3 kali khatam niku alhamdulillah yang spektakuler luar biasa. Jadi orang niku nggak percaya bisa menyelesaikan 40 hari niki nggak percaya. Loh wong ini sehari yo
40 hari nggak percaya, ya sudah sehari bisa kan begitu. Alhamdulillah 40 hari ini terlalu sedikit katanya. Wah masa 40, padahal dengan pitulungane Gusti Allah semua niki tidak ada daya dan upaya kecuali pitulungane Gusti Allah. Insyaallah 40 hari kalau Allah mengizinkan nggih mudah, tapi ternyata anak-anak kita alhamdulillah jauh di bawah 40 hari nggih. 12 hari, 15 hari, 16 hari, 25 hari, dan Masya Allah alhamdulillah. Kemudian selepas ini mereka masuk kepada pemutkinan, pematangan dan pemutkinan nggih, sampai nanti insyaallah mutkin nggih, mutkin insyaallah niki. Mereka sekarang ini lagi proses pematangan dan pemutkinan nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Semoga yang sudah sukses akan diikuti oleh sahabat-sahabatnya, santri putri dan santri putra semuanya. Amin. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Jadi anak-anakku semua dan para jamaah, jadi hari Selasa niku yai di Cerme ya, lepas asar disampaikan berita yang sangat menggembirakan itu. Masalahnya anak ini diremehkan, anak ini dicemooh, anak ini itu dinyek. Nyek ini bahasa Indonesianya apa? Diejek ya? Diejek. Oh, orang store hafalan, store baca. Tahu-tahu, lah, Masya Allah. Kalian juga seperti itu, dinyek, diem saja, langsung tahu-tahu mengeluarkan kemampuannya gitu. Setor 5 juz kali 6 kali 30 juz dalam sehari. Hah? Ustazah Kelnger, loh ini kesurupan bocah ini. Nah, subhanallah. Yang putra juga besok begitu, diam-diam. Lah kamu diam-diam malah sembunyi di bukan di sembunyi di toilet. Sembunyi di pojok masjid, di pojok musola sana untuk minta petunjuk sama Allah, terus ngepeni sekali betul, wah, sukses. Itu baru pintar gitu. Maka anak-anakku semua, perlapas tipkas kalian tinggal kendarai, tinggal dipakai. Metode itu diciptakan yai untuk kalian dan sudah terbukti, alhamdulillah rahmatnya Allah. Maka kalian tinggal pakai perlapas tipkas itu, jangan bikin metode sendiri. Sudah ada metode dari gurunya, tinggal dipakai saja. Apalagi ada jaminan, pokoknya kalau 7 kali putaran nggak hafal ngidoni yai, silakan, nggak apa-apa. Benar-benar aku jengkel loh Arab ngidoni yai, lu tambah seneng ya. Didoni sampean kan insya Allah kekasih Gusti Allah. Didoni kalau kekasih Gusti Allah kan wah oleh ganjaran malah, iya kan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Dah, tujuannya yai itu ingin mensupport kalian, dan ini sudah terbukti anak yang biasa tapi dengan ketaatannya maka Allah memberikan pertolongannya dan luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Jadi anak-anakku semua, hafalan daripada perlafaz tipkas niku ngecewes, Ustazah bilang ngecewes dan lancar. 1 juz mulus tanpa nyanggrok 1 potong ayat pun. 2 juz mulus enggak nyanggrok sama sekali. 3 juz mulus, 5 juz mulus, sampai 30 juz mulus. Saya juga mulus ya, kulhu. Kulhu mulus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi.
Alhamdulillah. Jadi tapi ini bagus niki, semuanya diawali dari dinyek. Dinyek niku enak niki. Jadi Mbak Sarah niku dinyek dilokno awakmu ngapalno setor maca lah niku. Yai juga dulu, Yai masa sih santrinya 40 hari hafal, beneran hafal 40 hari. Nggak percaya. Alhamdulillah dengan nggak percaya malah usaha maksimal, Allah mengabulkan dan di bawah 40 hari. Masya Allah, alhamdulillah, rahmatnya Allah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adin diman shalli alaih. Anak-anakku semua dan para jamaah rahimakumullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adin diman shalli alaih. Kita lanjutkan anak-anakku semua di dalam hadis baginda Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna anjakum yawmal qiyamati min ahwaliha wa mawatiniha aksarukum alayya salatan. Kata baginda Rasul, sesungguhnya orang yang paling selamat di antara kamu di hari kiamat dari segala penderitaan dan tempat-tempat yang menyusahkan adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku, kata baginda Rasul. Jadi anak-anakku semua, besok kita akan menghadapi yang namanya alam barzakh. Besok juga kita akan menghadapi yang namanya padang mahsyar. Kita juga akan mengalami yang namanya kengerian dari Shiratal Mustaqim, tempat-tempat yang menyusahkan. Tempat-tempat yang menyusahkan itu semoga kita semua diberikan selamat oleh Allah, amin. Dan sudah diberikan sesuatu ilmu oleh baginda Rasul, yaitu perbanyak sholawat kepadanya. Inna anjakum yaumal qiyamati min ahwaliha wa mawatiniha aksarukum alayya sholatan. Sesungguhnya orang yang paling selamat di antara kamu di hari kiamat dari segala penderitaan, dari segala kesengsaraan, dari juga tempat-tempat yang menyusahkan di yaumil kiamat. Siapa itu yang akan selamat nanti? Kata baginda Rasul adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Di dalam hadis baginda Rasul yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya kata baginda Rasul, besok di yaumil qiyamah yang paling dekat dengan aku di antara umatku adalah yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adin diman sholli alaih. Anak-anakku semua dan para jamaah rahimakumullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adin diman sholli alaih. Maka anak-anakku semua, sudah lumayan banyak hadis-hadis yang sampun disampaikan Yai tentang kedahsyatan sholawat. Semoga kita semua bisa semakin cinta baginda Rasul, amin. Semakin cinta sholawat, amin. Semakin cinta untuk bersholawat, karena sholawat niku kita membutuhkan.
kita terlalu membutuhkan sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillah, begitu dahsyatnya sholawat anak-anakku semua. Kemudian Yai juga mengingatkan kepada anak-anakku semua dan para jamaah, kita niki banyak kebutuhan. Kita minta kepada Allah, minta berbagai hal, minta diselamatkan dari azab, minta dimasukkan oleh Allah surga, minta diampuni dosa-dosa kita. Kita juga minta rezeki, minta ilmu, minta keimanan, ketakwaan, dan minta kita seambrek-ambrek, minta kita kepada Allah. Benar ya? Kita niki permintaan kita, masya Allah, kalau dihitung kita ingin minta kepada Allah nggak bisa dihitung. Dan di situ apa ilmunya untuk minta kita itu mudah dikabulkan oleh Allah, mudah dikabulkan oleh Allah. Bagaimana caranya untuk bisa mudah? Di sana disebutkan dalam hadis baginda Rasul, supaya makanya niku kalau ada tambak, wah gimana caranya diberikan rezeki, ikannya gede-gede, rezeki yang banyak. Maka itu tadi caranya dikasih tahu. Ini sebelum mau hafal, gimana caranya gampang hafal? Lah ini caranya. Gimana caranya? Banyaklah semuanya. Ini kita butuh yang namanya permintaan kita dikabulkan. Caranya sudah diajarkan oleh baginda Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asurat alaihi hajatuhu falyuksir alayya minas salati fa innaha takshiful ghumuma wal ghumuma wa tuksirul arzaqa wa taqdil hawaijah. Kata baginda Rasul, barang siapa yang merasa kesulitan di dalam hidupnya, merasa sempit di dalam hidupnya, merasa permintaan-permintaannya belum dikabulkan oleh Allah, kesulitan untuk dikabulkan oleh Allah. Man asurat alaihi hajatuhu, hajat-hajat kita masih belum dikabulkan oleh Allah. Falyuksir alayya minas salati, maka hendaknya memperbanyak sholawat kepadaku, maka hendaknya memperbanyak sebanyak-banyaknya kepadaku. Kata baginda Rasul, fa innaha takshiful ghumuma wal ghumuma, karena sesungguhnya sholawat yang kalian baca dengan sebanyak-banyaknya itu, insyaallah Allah akan memberikan kalian semua kesempitan akan dihilangkan oleh Allah, kesulitan akan dihilangkan oleh Allah. Fa innaha takshiful ghumuma wal ghumuma wa tuksirul arzaqa, dan Allah akan memberikan rezeki yang melimpah, rezeki ilmu, rezeki iman, rezeki takwa, rezeki uang, rezeki macam-macam, semuanya ini kategorinya rezeki. Dan rezeki yang paling dahsyat adalah rezeki iman, rezeki ilmu, rezeki takwa. Ini rezeki yang super dahsyat. Kita akan diberikan rezeki yang melimpah, imannya diberikan bagus oleh Allah, amin. Takwanya diberikan bagus oleh Allah, amin. Kemudian ilmunya diberikan bagus oleh Allah, amin. Al-Qur'annya diberikan bagus oleh Allah, amin. Tuksirul arzaqa wa taqdil hawaij, dan Allah akan mengabulkan hajat-hajat kalian. Kata baginda Rasul, sadaqa Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua dan para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian anak-anakku semua, di dalam kitab, subhanallah, di sana
yaitu tepatnya di dalam kitab An-Ni'matul Kubra ala alami fi maulidi sayyidi waladi Adam yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Di sana disebutkan banyak dari perkataan-perkataan ulama tentang kedahsyatan maulid Nabi. Di sana di dalam kitab tersebut disebutkan, anak-anakku semua dan para jamaah, maka di karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di sana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an berkata, barang siapa yang membelanjakan 1 dirham untuk mengadakan acara maulidin Nabi, maka ia akan menjadi temanku di surga. Ini Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Umar, barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi, maka sesungguhnya ia telah menghidupkan Islam. Kemudian juga berkata Sayyidina, menantunya baginda Rasul, siapa itu? Sayyidina, menantunya yang lain, Sayyidina Utsman. Barang siapa yang membelanjakan 1 dirham untuk mengadakan maulidin Nabi, maka seakan-akan ia ikut serta menyaksikan perang Badar dan perang Hunain. Kemudian berkata menantu baginda Rasul yang lain, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berkata, barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi dan ia menjadi sebab dilaksanakannya maulid Nabi, maka tidaklah ia keluar dari dunia melainkan dengan keimanan dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah insyaallah. Kemudian Imam Hasan Basri radhiyallahu an berkata, aku senang sekali seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka aku akan membelanjakannya untuk kepentingan memperingati maulid Nabi. Ulama besar Imam Hasan Basri. Kemudian ulama besar yang lain yaitu Imam Junaid Al-Baghdadi, semoga Allah membersihkan namanya, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. Beliau berkata, barang siapa menghadiri peringatan maulid Nabi dan mengagungkan derajat beliau, maka sesungguhnya ia akan memperoleh kebahagiaan dengan penuh keimanan. Kemudian ada ulama besar yang lain adalah Imam Ma'ruf. Berkata beliau, barang siapa yang menyediakan makanan untuk pembacaan maulid Nabi, mengumpulkan saudara-saudaranya, menyalakan lampu, memakai pakaian yang baru, memasang harum-haruman, kemudian memakai wangi-wangian karena kecintaan kepada baginda Rasul, mengagungkan kelahiran baginda Rasul, niscaya Allah akan mengumpulkannya pada hari kiamat bersama golongan orang-orang yang pertama di kalangan para nabi, dan dia akan ditempatkan di surganya Allah. Kemudian imam besar yang lain, ulama besar yang lain, Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau berkata, tidaklah seseorang yang membacakan maulid Nabi ke atas garam atau gandum atau makanan yang lain, melainkan akan tampak keberkatan padanya, dan setiap sesuatu yang sampai kepadanya dari makanan tersebut maka akan berguncang dan tidak akan tetap, sehingga Allah mengampuni orang yang memakannya. Niki ada makanan nanti dimakan, enak dimakan, nggak enak dimakan. Nasi saja dimakan, apalagi ayam, apalagi ya. Nasi saja itu
barokahnya maulid Nabi. Nasi saja barokah, apalagi ada ayamnya. Nah, ayamnya mati jadi aman. Kalau ayamnya hidup repot, nggak bisa dimakan. Kemudian ada imam besar yang lain, ulama besar madhab Syafi'i, Imam Syafi'i, beliau berkata, Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa mengumpulkan saudara-saudaranya untuk mengadakan maulid Nabi, kemudian menyediakan makanan dan tempat serta melakukan kebaikan untuk mereka, dan dia menjadi sebab atas dibacakannya maulid Nabi, maka Allah akan membangkitkannya bersama golongan siddiqin, orang-orang yang benar, dan juga para syuhada dan sholihin. Kemudian ulama besar yang lain, yaitu Imam Sirri Saqati, beliau berkata, barang siapa pergi ke suatu tempat yang dibacakan di dalamnya maulid Nabi, maka sesungguhnya ia telah pergi ke sebuah taman dari taman-taman surga. Dan masih banyak lagi perkataan dari ulama-ulama besar yang lain lagi. Mungkin Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau berkata, tidak ada rumah atau masjid atau tempat yang di dalamnya dibacakan maulid Nabi, melainkan malaikat akan mengelilingi rumah atau masjid atau tempat itu. Maulid Nabi ini bersolawat. Tidak ada rumah atau masjid atau tempat yang di dalamnya dibacakan solawat, kecuali malaikat akan mengelilingi rumah atau masjid atau tempat tersebut. Mereka akan memintakan ampunan untuk penghuni tempat itu, dan Allah akan melimpahkan rahmat dan keridhaan kepada mereka. Itu ada beberapa kata ulama-ulama besar, dan itu tercantum di dalam kitab kuning, kitab besar karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Semoga kita semua mengadakan acara maulidin Nabi karena kecintaan kita kepada baginda Rasul. Amin. Hanya cinta dan cinta kepada baginda Rasul. Maka anak-anakku semua, di dalam hadis baginda Rasul disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata baginda Rasul, la yu'min, tidak dinamakan seseorang itu beriman kepada Allah sebelum aku lebih dicintainya, melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, melebihi cintanya kepada anaknya, melebihi cintanya kepada orang tuanya, melebihi cintanya kepada semua manusia. Apabila mereka mencintai aku melebihi semua itu, maka dia termasuk orang beriman. Kalau tidak, la yu'min, tidak beriman. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Maka kita cinta baginda Rasul, maka kita mengadakan peringatan maulid untuk kita bersolawat, mendoakan baginda Rasul, bersolawat kepada baginda Rasul untuk cinta kepada beliau. Demikian anak-anakku semua dan para jemaah, insyaallah kita akan lanjutkan di lain waktu, insyaallah. Amin. Kita terapi, semoga anak-anakku semua dan para jemaah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah. Mari dipejamkan mata sambil bersolawat sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man salla alaihi. مبروك ألف مبروك عليك، مبروك ألف مبروك عليك.
يا